warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan ala abdihi fihi yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza wassalatu wassalamu ala rasulihil qail hadza syai'un katabahunallah ala bani adam wa alihi wa sahbihi ila yaumiddin amma ba'du. Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Win 1 Tulungagung, alhamdulillah kita diberi kenikmatan sehingga kita bisa bermuajaah, berjumpa lagi dalam mata pelajaran Risalatul Mahid, ngaji bareng kitab Risalatul Mahid dalam keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salat ma'assalam semoga tetap terlimpah ruahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mahasantri Al-Jami'ah yang saya cintai, pada pertemuan pertama kali ini Ustadzah akan menyampaikan tentang definisi haid. Sebelum mempelajari tentang definisi haid, Ustadzah akan menyampaikan hukum mempelajari haid. Hukum mempelajari haid yaitu kita bisa melihat bahwa mempelajari haid di dalam kitab Minhajul Qawim halaman 30 hukumnya adalah wajib. Sedangkan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim Sofhah Robi karangan Sulaiman Mar'i, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam bi annahu, i'lam ngertiyo sira, bi annahu kelawan setuhune kelakuan, adh-dhamiru ya dhamir iku li sya'ni maring kelakuan, la yuftaradu ora den fardhoake ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan saben-saben wong Islam wadon apa talabu kulli ilmin golek saben-saben ilmu, bal yuftaradu balik den perintahake den fardhoake alaihi ing atase kulli muslimin wa muslimatin inggih punika ilmul hal, haleh golek ilmu hal. Mahasantri Jami'ah Win 1 Tulungagung, bahwa hukum asal mempelajari ilmu Risalatul Mahid di sini adalah wajib. Ilmin kullu ilmin talabu kulli ilmin bal yuftaradu alaihi atlubu ilmu hal. Yang dimaksud ilmu hal itu wa huwa ilmu usuluddin wa ilmu fikih wal murad. Wa huwa utawi ilmu hal iku ilmu usuluddin inggih punika asal ataupun pondasi agama, sumber agama, wa ilmu fikih lan ilmu fikih wal muradu utawi den karmake minal hal saking ilmu hal hahuna ya mengkene al amru perkara al arid kang anyar teko lil insani kedue manungsa minal kufri saking kufur wal imani lan iman was sholati was sholah lan sholat was zakati lan zakat was shaumi lan poso wa ghairiha lan liyane kabeh minal ahwali saking piro-piro tingkah la halin dudu hal saking hal al muqabili kang madhep lil mustaqbali zaman kang arep teko. Jadi sudah jelas di dalam kitab Ta'lil Muta'alim
hukum mempelajari kitab Risalatul Mahid adalah wajib. Karena apa? Termasuk ilmu fikih. Apabila kita mengingkari kufur, maka kita akan termasuk kufur nikmat ataupun al-kufru. Di situ sudah dijelaskan. Mas santri yang saya cintai, bahwa mempelajari kitab Risalatul Mahid hukumnya ada dua. Di dalam Uyunul Ma'asyil Linisa, kitab Uyunul Ma'asyil Linisa, di situ dijelaskan bahwa mempelajari kitab Risalatul Mahid yang pertama fardu ain. Fardu ain bagi perempuan yang sudah mencapai umur 9 tahun Hijriyah. Berapa perbedaan 9 tahun Hijriyah dan 9 tahun Komariah? Perlu dicatat bahwa 9 tahun Komariah di dalam kitab Risalatul Mahid karangan Pondok Ploso, di situ dijelaskan 1 tahun Hijriyah adalah 354 hari lebih 8 jam lebih 48 menit. Saya ulangi, 1 tahun Hijriyah adalah 354 hari lebih 8 jam lebih 48 menit. Sedangkan 1 tahun Syamsiyah adalah 365 hari lebih 5 jam lebih 49 menit. Jadi selisih antara tahun Hijriyah dan tahun Komariah adalah 11 hari 3 jam 1 menit. Saya ulangi, 11 hari 3 jam 1 menit. Nah, yang perlu diperhatikan selanjutnya itu tadi kita mempelajari tentang hukum kitab Risalatul Mahid. Mempelajari kitab Risalatul Mahid, seorang perempuan adalah fardu ain, yaitu wajib. Sedangkan bagaimana seorang laki-laki mengingat permasalahan haid, nifas dan istihadah itu sangat penting karena kaitannya dengan rutinitas ibadah kita. Oleh karena itu seorang suami juga wajib belajar. Apalagi seorang istri belum mengetahui tentang kitab Risalatul Mahid. Berbanggalah bagi suami yang mendapat calon istri dari alumni Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung, UIN 1 Tulungagung, pastinya dapat bonus. Jadi seorang suami tidak diwajibkan untuk belajar mempelajari kitab Risalatul Mahid. Jika suami tidak paham, seorang istri diperbolehkan untuk belajar oleh ustazah atau guru yang lebih pandai tentang kitab Risalatul Mahid tersebut. Alhamdulillah, selanjutnya adalah dalil yang menerangkan tentang haid. Jadi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, baik di hadis maupun di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kodrat seorang wanita tidak bisa dihindari lagi, sangat erat kaitannya tentang aktivitas-aktivitas ibadah sehari-hari. Dalil yang menerangkan tentang haid dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn fa idza tatahharna fa'tu
min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Di dalam hadis Nabi dijelaskan, hadza syai'un katabahullah ala bani Adam. Ini adalah haid, merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepada cucu-cucu wanita Adam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi pada masa jahiliyah, seorang perempuan itu ketika haid mereka tidak dimuliakan oleh suaminya. Mereka dijauhkan dari rumah, dijauhkan dari masyarakat, sehingga mereka merasa diasingkan. Dan tidak mau mengajak mereka tidur berdampingan. Bahkan sampai yang mereka katakan adalah, apalagi orang Nasrani ya, menyerupai kebiasaan naudzubillah min dzalik, orang Nasrani itu menggauli istrinya di kala haid. Jadi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa seorang istri yang sedang haid tidak boleh dicampuri, dalam arti tidak boleh digauli. Mahasantri Mahat Al-Jami'ah Win 1 Tulungagung itu tadi dalil tentang haid baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kemudian apa yang dimaksud dengan haid? Pengertian haid, definisi haid, fal haidu huwa damul kharij fi sinnil haid wa huwa tis'u sinin qamariyah min farjil mar'ah ala sabilis sihah wa ma dunahu fahuwa damul fasad. Hasyiyah Al-Bajuri ala Ibnil Qasim Al-Ghazali juz awal safhah 108. Jadi secara fikih, darah yang keluar dari kemaluan perempuan, dari farji perempuan, bukan karena sakit. Dalam keadaan sehat. Serta keluarnya darah itu ketika berumur 9 tahun Hijriyah. Bukan karena darah rusak. Jadi seperti itu pengertian haid menurut kitab fikih. Nah, perlu kita ketahui bahwa seorang perempuan itu apakah pasti haid? Belum tentu. Coba kita perhatikan. Siti Fatimah, beliau tidak haid. Oleh karena itu beliau dijuluki oleh Fatimahuz Zahra, perempuan yang mencorong, perempuan yang indah, karena beliau tidak berhenti sembahyang, selalu ibadah kepada Allah, selalu sholat kepada Allah, ibadah syar'i, kewajiban sholatnya terpenuhi. Apakah Siti Fatimah itu tidak nifas? Siti Fatimah itu nifas, akan tetapi nifasnya cuma sebentar. Setelah selesai nifas, beliau menjalankan ibadah sholat seperti biasanya. Luar biasa. Jadi ada seorang perempuan yang tidak haid, yaitu Siti Fatimah. Sedangkan pada umumnya seorang perempuan kodratnya adalah haid. Nah, oleh karena itu
perlu kita pahami kaidah umum dan rumus bagaimana kita memahami tentang haid. Kaidah umum yang pertama adalah aqallul haidhi yaumun lailatun. Sedikitnya haid adalah 1 hari 1 malam, atau bisa dikatakan 24 jam. Yang kedua, kaidah haid yang kedua adalah ughallibuhu sita au sab'un. Nah, pada umumnya haid itu adalah 6 hari atau 7 hari. Kaidah yang ketiga, wa aktsaruhu 15 yauman fi layaliha. Paling banyaknya haid adalah 15 hari 15 malam. Saya ulangi, kaidah umum dari haid yang pertama adalah 1 hari 1 malam, yang kedua adalah pada umumnya 6 hari 7 malam, 6 hari ataupun 7 hari, dan yang ketiga adalah paling banyak haid adalah 15 hari. Itu kaidah umum. Coba dipahami terlebih dahulu. Nah, jadi kaidah umum ini bukan rumus, hati-hati. Apakah seorang perempuan mengeluarkan darah haid 20 hari, 15 hari dihukumi haid, 5 hari dihukumi istihadah. Pernyataan ini sangat salah. Karena apa? Ini bukan rumus, akan tetapi masih kaidah umum. Untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas pada pertemuan bab berikutnya, yaitu bab istihadah. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kaidah umum. Nah, kita akan belajar tentang rumusnya dulu yang harus kita pahami. Jadi kalau paling sedikit haid adalah 24 jam atau 1 hari 1 malam. Atau bisa jadi seorang perempuan haid 6 hari, di hari pertama keluar 2 jam, di hari kedua keluar 8 jam, di hari ketiga keluar 7 jam. Kemudian di hari berikutnya keluar 4 jam atau bahkan mencapai 24 jam. Jika hari pertama sampai hari ke-6 mencakup 24 jam, itu dihukumi darah haid. Jadi bukan berarti 1 hari 1 malam 24 jam minimal, tidak. Akan tetapi bisa 24 jam itu keluarnya darah dalam satu hari ataupun 6 hari. Jadi seorang perempuan harus pandai-pandai membuat catatan. Contohnya zuhur jam 1 keluar darah, jam 1 lebih 5 menit. Nah, keluar darah dan belum mengeluarkan, dan belum sholat zuhur. Oleh karena itu wajib mengqadha sholat zuhur. Perlu diperhatikan, harus mempunyai catatan. Karena apa? Ini hablum minallah, hubungannya ibadah kepada Allah. Hati-hati, jangan hanya diare aja, diare cinta, kisah cinta yang ditulis. Akan tetapi ini lebih penting karena apa? Hubungan kita kepada Allah. Ustazah juga belajar. Jadi seperti itu, kita sama-sama belajar. Jadi kapan kita keluar darah, kapan kita berhentinya darah harus dicatat. Jadi mengqadhanya sholat apa? Kemudian yang kedua, berapa jam
darah yang keluar ketika haid. Baik itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Yang perlu diperhatikan cara mengetahui jamnya, yaitu kita bisa mengira-ngira. Bagaimana caranya? Yaitu melihat 2 keadaan. Keadaan bagaimana? Yang pertama, di saat waktu sholat. Misalkan duhur kita lihat, asyar kita lihat. Duhur ke asyar berapa jam? Kita tulis. Asyar berapa jam? Asyar, maghrib, isya, subuh. Nah, kita catat berapa jam darah yang keluar. Jadi melihat 2 keadaan, yang pertama adalah di saat memasuki waktu sholat, yang kedua di saat menduga berhenti. Caranya bagaimana? Al-adah kebiasaannya haid berapa hari? Caranya 2 rumus tadi. Yang pertama ketika masuk waktu sholat, yang kedua adalah menduga berhenti, yaitu kita masukkan kapas ke mulut rahim atau alat di kelamin, ya, mulut rahim kita. Jadi perlu kita perhatikan, ini sangat penting karena kaitannya dengan hablum minallah, sholat kita, kaitannya dengan hukum syar'i, makanya kita harus belajar bersama. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang menjauhkan dari yang dilarang oleh Allah. Jadi seperti itu. Hati-hati dalam menghukumi apakah ini darah haid, apakah ini darah istihadah, apakah saya sudah berhenti waktunya suci. Nah, itu tadi kaidah umum. Sekarang kita akan belajar tentang kaidah rumus. Setelah kaidah umum, kita punya rumus. Rumus ini harus dicatat. Rumus yang pertama adalah darah haid. Nah, dikatakan darah haid apabila nomor 1, umur anak gadis tersebut tidak boleh kurang 9 tahun hijriyah. Saya ulangi, rumus yang pertama, umur anak gadis tersebut tidak kurang 9 tahun hijriyah. Yang kedua, rumus yang kedua, darah tidak boleh kurang dari 24 jam. Darah tidak boleh kurang dari 24 jam. Yang ketiga, darah tidak boleh melebihi 15 hari. Darah tidak boleh melebihi 15 hari. Dan yang keempat, darah harus didahului suci minimal 15 hari. Darah harus didahului suci minimal 15 hari. Dan yang terakhir, yang kelima, darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Mas santri Ma'had Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung, saya jelaskan yang dimaksud rumus di sini adalah yang pertama, umur anak gadis tidak boleh kurang dari 9 tahun hijriyah. Kalau kurang dari 9 tahun hijriyah, pasti dihukumi darah rusak atau istihadah. Yang kedua, darah tidak boleh kurang dari 24 jam, berarti itu juga disebut darah istihadah atau darah rusak. Dan yang ketiga, yaitu darah tidak boleh melebihi 15 hari. Kalau darah itu melebihi 15 hari, berarti darah tersebut pasti bercampur dengan darah rusak atau disebut dengan darah istihadah.
istihadhah. Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Dan yang kelima, yang keempat, saya ulangi, yang keempat, darah harus didahului suci minimal 15 hari. Maksudnya didahului minimal suci 15 hari, seorang perempuan dikatakan suci itu dihitung mulai dari suci setelah haid. Di dalam 1 bulan kita hitung 30 hari. Misalkan Siti Fatimah haid pada tanggal 1. Nah, kemudian tanggal 15 batas maksimalnya. Sampai tanggal 20 mengeluarkan darah. Nah, apakah itu dihukumi hari kelima, 15 dihukumi haid, 5 istihadhah? Salah, itu nanti akan dibahas tentang bab istihadhah. Pernyataan itu adalah salah. Jadi maksud dari melebihi 15 hari pastinya ada darah rusak. Nanti akan kita bahas tentang apa itu darah qawi, apa itu darah dhaif. Dan yang terakhir, yang kelima adalah darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Kalau darah itu didahului oleh kelahiran, berarti darah itu disebut darah nifas. Nah, Mas santri yang saya cintai, pembelajaran pada hari pertama ya, pembelajaran pada pertama kali ini, jika ada pertanyaan nanti bisa tanya di kolom komentar. Insya Allah Ustazah akan menjawab pertanyaan dari Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Win 1 Tulungagung. Demikian pembelajaran terkait tentang definisi haid dan bagaimana hukum mempelajari kitab Risalatul Mahid dan dalil yang menerangkan tentang haid, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini kita cukupi sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tsummassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.